فاستبقوا الخيرات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dijuluki Abu Usaid, ya, kunyah beliau adalah Abu Usaid, nama beliau adalah Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, pernah suatu saat menceritakan, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita sedang berada bersama Rasulullah SAW, idza ja'ahum rajulun min Bani Salimah, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salimah. Faqala, kemudian laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima, apakah masih ada kebaikan yang bisa aku praktikkan, ya, untuk kedua orang tua aku setelah kedua orang itu sudah meninggal dunia? Maka Rasul menjawab, na'am, ada. Yang pertama kata beliau, as-salatu alaihima, yaitu salat bagi keduanya. Imam As-Sindi menjelaskan makna salat bagi keduanya itu ada dua. Yang pertama adalah mensolati jenazahnya, artinya kita sebagai seorang anak ketika orang tua kita meninggal dunia, seyogianya menyolati orang tua kita. Ya, karena itu nanti betul-betul akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Dan yang kedua adalah, yang dimaksud dengan sholat untuk keduanya adalah apa? Mendoakan rahmat baginya. Sebagaimana Allah beri contoh kita, teladan kita di dalam surat Al-Isra ayat 24, ya, wakur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya, wakur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Katakanlah, Rabbi irhamhuma, wahai Rabbku, sayangi keduanya, kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya menyayangiku sejak kecil. Kemudian yang kedua adalah wal istighfaru lahuma, mintalah ampunan kepada Allah untuk keduanya. Dan ini bisa dilakukan kapan saja. Bisa kapan saja, kapan kita ingat beliau, kita segera mendoakannya. Apalagi setelah sholat wajib, setelah sholat sunnah, kita doakan kedua orang tua kita. Berkali-kali kita bisa mendoakan itu. Allah beri teladan kita, beri contoh kepada kita di surat Nuh ayat 28. Ya, Allah mengajarkan kepada kita apa? Rabbighfirli wali walidayya, bahwa ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku dan juga ampunilah diriku dan kedua orang tuaku. Kemudian yang ketiga apa? Adalah wa infadu ahdihima, ya, wa infadu ahdihima min ba'dihima, bahwa maksudnya apa? Tunaikan janji-janjinya setelah keduanya meninggal dunia. Artinya orang tua kita ini ketika masih hidup punya janji-janji apa saja sama orang lain. Maka sebagai wujud bakti kita pada orang tua, ya mari kita berusaha memenuhi janji-janji kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga adalah apa? Wasilaturrahmi allati la tusal illa bihima, sambung silaturahmi keluarga kita yang tidak bisa kita sambung tanpa menyebut orang tua kita. Artinya kita sambung silaturahmi kedua orang tua kita, yang kita ketika menyebut namanya kemudian orang jadi mengenalnya dan bisa, oh ternyata kamu anaknya ini dan seterusnya. Dan yang terakhir apa? Wa ikramu sadiqihima, muliakan teman-temannya. Teman-teman kedua orang kita yang masih hidup siapa? Muliakan mereka semua. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam nomor 5124. Pelajaran dari hadis ini apa? Fenomena sekarang ketika orang sudah mau selesai puasa Ramadan, kemudian memasuki hari raya Idul Fitri, biasanya kemudian orang terkenang kedua orang tuanya. Kemudian konon mereka kemudian berziarah ke kubur, ya, di pada hari raya itu untuk berbakti pada orang tua, mendoakannya. Sebenarnya tidak harus seperti itu. Walaupun ziarah kubur diperbolehkan, kapan saja, tidak ada larangan-larangan, ya. Tetapi bahwa kita ini berbakti pada orang tua tidak hanya seperti itu. Mungkin ada yang sedih karena tidak bisa mudik sehingga tidak bisa ziarah ke kuburnya. Tidak harus begitu. Rasulullah memberi teladan, kita berbakti kepada orang tua banyak caranya. Di antaranya 5 hal tadi, kita bagaimana menyolatinya atau mendoakannya, kedua mohon ampun untuk keduanya ketika memenuhi janji-janjinya. Keempat, kita bagaimana kemudian menyambung silaturahmi keduanya. Dan yang terakhir, bagaimana kemudian kita memuliakan teman-temannya. Ini sungguh luar biasa. Ternyata rahmat Allah begitu luas yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua kita. Sehingga dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW menceritakan nanti Allah Azza wa Jalla akan menaikkan derajat seorang hamba yang soleh di akhirat. Kemudian hamba itu berkata, ya wahai Allah,
Karena apa ini? Dari mana ini? Maka kalau menjawab, itu adalah istighfar anakmu dulu ketika di dunia. Maka marilah kita jadi orang yang berbakti pada orang tua yang sebenar-benarnya, bukan hanya sebatas simbol-simbol semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.